Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kamilia Duyani. NIM saya 1521010. Saya dari kelas Fikih Jinayah A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fikih jinayah, yaitu ada 3 materi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai hudud 1 dan hudud 2. Kemudian ada kisos dan diat, kemudian ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Tapi menurut pendapat saya ya teman-teman. Oke, lanjut langsung saja. Materi yang pertama yaitu ada hudud 1 dan hudud 2. Dalam Islam, dalam hukum pidana Islam, hudud adalah jenis hukuman yang ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah dan tidak bisa diubah oleh manusia karena bersifat tetap. Jadi hudud itu bersifat tetap teman-teman, yaitu jenis pelanggaran-pelanggaran atau hukuman-hukuman yang ditetapkan langsung oleh Allah melalui perantara Al-Quran dan tidak bisa diganggu oleh manusia siapapun karena bersifat tetap. Untuk hudud sendiri yaitu hudud 1 yaitu mengenai pelanggaran yang kategorinya itu dasar atau kategori utama. Hudud 1 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah secara langsung dengan sanksi yang tegas. Contohnya ada beberapa pelanggaran yang ingin saya sebutkan, yaitu ada zina, ada pencurian, kemudian ada perampokan. Oke, saya jelaskan mungkin satu-satu ya teman-teman. Untuk zina sendiri, contoh pelanggaran zina sendiri yaitu hubungan badan di luar nikah. Hukumnya biasanya bisa cambuk ataupun rajam. Kemudian ada pelanggaran yang kedua yaitu ada pencurian. Untuk pencurian sendiri, jika memenuhi syarat tertentu, hukumannya itu bisa berupa potong tangan teman-teman. Kemudian ada minuman khamar atau minuman keras. Untuk hukumannya sendiri itu biasanya bisa dengan cambuk teman-teman ya, bisa dengan cambuk. Untuk pelanggaran yang keempat yaitu ada qatsaf sendiri itu yaitu menuduh seseorang berzina tanpa adanya bukti. Jadi itu biasanya bisa dihukum dengan cambuk. Untuk jenis pelanggaran yang kelima yaitu ada perampokan atau hirobah. Yaitu untuk hukuman perampokan sendiri biasanya bisa dikenai hukuman potong tangan ataupun hukuman berat lainnya. Kemudian untuk hukuman yang yang kelima itu ada murtad atau keluar dari Islam. Pelanggaran murtad yaitu keluar dari Islam dengan sanksi tertentu dalam pandangan mazhab klasik. Itu mengenai materi hudud 1 yang saya ketahui. Oke, lanjut mengenai materi hudud 2 yaitu mengenai kategori tambahan, yaitu kadang hudud 2 kadang disebut dengan perluasan dari hudud klasik yaitu hudud pertama dan mencakup pelanggaran-pelanggaran sosial yang mengganggu ketertiban umum, namun implementasinya seringkali disesuaikan dengan konteks zaman. Dari beberapa pandangan modern, hudud 2 bisa dipahami sebagai bentuk lain dari pelanggaran berat yang perlu kehati-hatian dalam penegakannya. Jadi hudud 2 ini bisa dikategorikan pelanggaran yang lebih berat dari hudud pertama ya teman-teman. Hudud sendiri, jadi untuk materi hudud sendiri sebenarnya hudud sering persepsikan sebagai pelanggaran yang hukuman yang keras. Tetapi dalam penerapan klasik Islam, standar pembuktiannya itu sangat tinggi dan tujuannya bukan untuk balas dendam ataupun apapun, melainkan untuk perlindungan martabat manusia dan mencegah kerusakan sosial.
Jadi Islam memprioritaskan pemaafan dan tobat sebelum sampai pada penerapan hukum. Jadi tujuan hudud sendiri itu untuk untuk memberikan sedikit efek jera untuk para pelakunya. Tapi menurut pandangan Islam. Kemudian materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu ada kisos dan diyat. Untuk kisos dan diyat sendiri adalah bagian dari hukum pidana Islam yang berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa dan anggota tubuh. Untuk kisos sendiri saya akan menyampaikan kisos terlebih dahulu. Untuk kisos sendiri, kisos itu berarti pembalasan yang setimpal. Misalnya, jika seseorang membunuh, maka bisa dihukum mati dengan syarat yang sangat ketat dan proses hukum yang adil. Untuk kisos sendiri itu pembalasan kisos sendiri itu pembalasan untuk orang-orang yang menjadi pelaku. Kemudian untuk diyat sendiri itu adalah tebusan atau uang ganti rugi. Jadi diyat itu tebusan atau uang ganti rugi yang dibayarkan kepada keluarga korban jika mereka memilih untuk memaafkan pelaku sebagai alternatif dari hukum kisos. Jadi diyat sendiri itu jika dari keluarga memaafkan pelaku, semisal nih ada pelaku yang membunuh keluarga korban memaafkan, itu bisa kita tebus dengan ganti rugi seperti itu. Untuk dalam ajaran Islam, pemaaf lebih diutamakan. Al-Quran menyebutkan bahwa memberi maaf adalah hal yang lebih mulia. Maka diyat itu bukan jual beli nyawa ya teman-teman, melainkan upaya untuk mendamaikan dan menghindari pembalasan dendam. Ini mencerminkan kasih sayang dan keadilan restoratif dan harmoni sosial. Seperti itu untuk materi kisos dan diyat. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Untuk reformasi hukum Islam adalah upaya menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan hukum modern sambil tetap menjaga nilai-nilai syariah. Jadi, reformasi hukum Islam yaitu upaya yang menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan hukum-hukum modern, tapi juga menjadi melihat nilai-nilai syariatnya. Kemudian ada positifikasi hukum Islam. Positifikasi hukum Islam ini adalah proses menemukan nilai dan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional atau hukum tertulis atau positif, seperti dalam undang-undang. Seperti di Indonesia ini ada contoh konkretnya teman-teman ya. Ada contoh konkretnya seperti kompilasi hukum Islam KHI, yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI ini mengatur mengenai pernikahan, warisan dan wakaf berdasarkan syariat Islam. Kemudian ada juga undang-undang peradilan agama, yaitu yang mengatur mengenai penguatan peran hukum Islam dalam ranah perdata. Kemudian ada di Aceh itu ada kanun jinayat di Aceh. Kanun jinayat ini merupakan penerapan sebagai hukum pidana Islam seperti hudud dan takzir. Jadi reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia ini menunjukkan keberagaman cara pandang dalam memaknai syariat. Tujuannya bukan untuk memaksakan atau melainkan menjembatani, bisa jadi untuk menjembatani nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial dan HAM dalam negara hukum yang majemuk seperti Indonesia. Pendekatan ini
Pendekatan ini lebih inklusif, kontekstual, dan mendorong kemaslahatan bersama. Seperti itu teman-teman. Jadi, ketiga materi itu yang sudah saya sampaikan mengenai hudud 1, hudud 2, kisos, kemudian diat, kemudian ada reformasi dan positifikasi di Indonesia. Untuk simpelnya seperti ini, semua bentuk hukum pidana Islam, baik hudud, kisos maupun diat, pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk melindungi harkat dan martabat manusia, menjaga kehidupan sosial dan menciptakan keadilan. Untuk penerapannya dalam sejarah sering disertai dengan rasa belas kasih, keadilan, dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Sementara itu, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia adalah bentuk ikhtiar untuk kami umat Islam, umat Muslim, untuk menghadirkan nilai-nilai agama dalam ruang publik secara damai. Jadi reformasi positifikasi hukum Islam ini menjadi nilai-nilai agama dalam ruang publik secara damai, martabat, dan relevan dengan zaman. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai ketiga materi, mengenai hudud 1, hudud 2, kisos, diat, dan reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.